Waalaikumsalam Mbak Uzaimah. Monggo silakan duduk, Mbak. Iya Bu, Bagaimana kabar Mbak Uzaimah hari ini? kabar saya baik Bu. Lantas, apa yang menyebabkan Mbak Uzaimah datang menemui saya? Apa ada sesuatu yang mau Mbak Uzaimah konsultasikan ke saya? Ya ada Bu, tapi saya takut masalah saya itu diketahui banyak orang. Oh, jadi begini, Mbak Uzaimah itu tidak perlu khawatir karena dalam proses konseling ini, Mbak Uzaimah datang menemui saya untuk konsultasi itu sudah memiliki dalam suatu proses konseling itu ada asas, teknik, serta kode etik. Nah, salah satu asasnya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak Uzaimah tidak perlu khawatir, masalah yang Mbak Uzaimah ceritakan ke saya itu akan banyak orang tahu. Dan saya akan menyimpan rahasia Mbak Uzaimah ini dengan sebaik mungkin. Karena ini sudah merupakan asas yang harus saya terapkan dalam proses konseling ini. Jadi Mbak Uzaimah tidak perlu sungkan atau takut menceritakannya. Ya syukurlah kalau begitu Bu, saya berharap agar masalah yang saya alami ini dapat menemukan jalan keluar yang terkait. Kalau seperti itu, mungkin Mbak Uzaimah bisa menceritakan kepada saya apa permasalahan yang membuat Mbak Uzaimah datang menemui saya. Jadi gini Bu, saya itu terjebak dalam kondisi yang membingungkan gitu Bu. Mungkin Mbak Uzaimah bisa menceritakan lebih detail apa yang Mbak Uzaimah alami agar saya itu mudah memahami permasalahan yang sedang Mbak Uzaimah alami. Saya itu kan mau kuliah Bu, saya daftar di salah satu kampus, tapi orang tua saya itu mengizinkan saya kuliah dengan dua syarat. Yang pertama, saya itu kuliah tapi sambil mondok, dan yang kedua, saya itu harus kuliah tapi sambil bertunangan. Lantas alasan apa yang membuat Mbak Uzaimah itu berat memilih dari salah satu alasan yang diberikan oleh orang tua Mbak Uzaimah tadi? Karena saya itu pengennya berangkat dari rumah sama teman-teman gitu, kayak yang lain. Berhubung Mbak Uzaimah itu maunya kuliah itu dari rumah, ya Mbak Uzaimah itu harus memilih untuk kuliah sambil bertunangan. Tapi saya tidak mau dengan syarat dari orang tua saya. Yang kedua-duanya saya tidak mau Bu. Karena kalau saya berangkat dari rumah sambil bertunangan, nah waktu saya itu akan habis dengan tunangan saya atau mungkin dengan keluarga saya, bukan dengan teman-teman saya. Nah, saya bisa merasakan bahwa dalam kondisi Mbak Uzaimah yang ini itu sangat berat, di mana mendapat dua pilihan yang sama-sama tidak Mbak Uzaimah pilih. Nah, menurut saya Mbak Uzaimah itu ketika tidak mau memilih dari dua permintaan orang tuanya tadi, Mbak Uzaimah berarti jalan satu-satunya itu harus membangkang dari perintah orang tua Mbak Uzaimah. Itu pun kalau Mbak Uzaimah siap membangkang kepada orang tuanya, kecuali Mbak Uzaimah itu mau memilih dari kedua pilihan orang tuanya tersebut. Karena melihat dari zaman sekarang pergaulan itu cukup bebas, mungkin kedua pilihan yang diberikan oleh kedua orang tua Mbak Uzaimah itu agar membantu menjaga Mbak Uzaimah. Mungkin orang tuanya itu sudah merasa Mbak Uzaimah itu saatnya memiliki keluarga. Kalaupun tidak mau, ya Mbak Uzaimah harus ke pondok seperti itu. Jadi pilihan itu akan tetap Mbak Uzaimah ambil, karena pilihan yang Mbak Uzaimah ambil ini nantinya akan membawa pengaruh terhadap kehidupan Mbak selanjutnya. Baik Bu, jadi saya itu di satu sisi saya tidak mau membangkang kedua orang tua saya, dan di sisi lain saya juga tidak mau dengan pilihan-pilihan yang dikasih orang tua saya Bu. Tapi mungkin ini udah jalan takdir saya. Saya mau tidak mau saya harus memilih salah satu di antara pilihan tersebut. Jadi mungkin saya akan lebih milih kuliah sambil mondok. Nah, seperti yang Mbak Uzaimah pilih, Mbak Uzaimah itu memilih kuliah sambil di pondok. Nah, mungkin itu sudah jalan takdir Mbak Uzaimah. Jadi
apa yang Mbak Huzaimah pilih saat ini itu akan membawa pengaruh terhadap kehidupan Mbak Huzaimah selanjutnya. Begitupun ketika Mbak Huzaimah memilih kuliah sambil bertunangan, jadi Mbak Huzaimah akan hidup dengan keluarga baru, dengan masalah-masalah baru lagi. Jadi apapun kepilihan yang Mbak Huzaimah pilih tadi itu tetap akan membawa pengaruh terhadap jalan kehidupan Mbak Huzaimah selanjutnya. Nah, jadi dalam proses konseling ini Mbak Huzaimah itu bisa memahami masalah yang Mbak Huzaimah hadapi, begitupun bisa mengambil jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Jadi Mbak Huzaimah ini sudah bisa berpikir bagaimana caranya menyelesaikan sebuah permasalahan tanpa lari dari suatu permasalahan. Ya Bu, jadi alhamdulillah saya sekarang sudah merasa lebih lega. Mungkin kita cukupkan proses konseling hari ini. Jadi Mbak Huzaimah ketika memiliki masalah apapun itu, ketika membutuhkan pertolongan saya, Mbak Huzaimah bisa konsultasikan ke saya. Saya siap kapanpun Mbak Huzaimah mau menemui saya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bu, saya mau pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.